Halo, konnichiwa. Jadi sekarang tanggal 8 Februari 2026 di desa saya lagi turun salju kayak gini. Turun saljunya tuh dari tadi malam, jadi saljunya udah lumayan numpuk padahal sekarang udah jam 11 siang dan suhu udaranya masih -1 derajat. Jadi sekarang saya mau jalan kaki pergi ke supermarket buat belanja makanan. Tetap ikutin video saya biar bisa lihat situasi desa penuh salju kayak gini tuh gimana dan ikut merasakan saljunya kayak gimana. Nah, jadi sekarang saya jalan kaki ke supermarket ya. Mau beli makanan, soalnya udah nggak ada makanan buat sarapan juga. Tapi karena ini saljunya lagi penuh kayak gini, kalau pakai sepeda cukup bahaya karena licin. Jadi saya jalan kaki aja kayak gini. Nah, inilah situasi jalanan desa yang penuh salju tuh. Lumayan tebal saljunya. Tadi pagi bahkan lebih tebal dari ini nih saljunya. Tapi karena sekarang udah agak siang, udah agak mencair nih saljunya. Jadi saya baru bisa keluar juga jam segini. Cukup estetik ya kalau salju kayak gini. Nah, pohon-pohon penuh sama salju kayak gitu tuh. Nuansanya putih semua. Wah. Di desa saya ini tuh sebenarnya jarang ya turun salju. Karena bukan daerahnya ya. Biasanya kalau kayak daerah Hokkaido gitu, bagian Jepang Utara selalu penuh sama salju kalau musim dingin. Kalau di daerah saya ini jarang. Saya 6 tahun di sini, baru berapa kali yang ngerasain salju penuh kayak gini tuh. Mungkin baru 3 kali doang. Jadi buat saya sendiri juga kejadian ada salju setebal ini tuh seneng gitu liatnya. Karena bukan suatu yang biasa juga buat saya tuh. Kalau turun salju gini tuh ya, suhu udaranya tuh suka minus, tapi nggak sedingin hari sebelumnya, sebelum turun saljunya nih. Jadi kayak gini, misal kayak kemarin nih, belum turun salju, tapi suhu udaranya tuh udah -4, -5, dan anginnya tuh kerasa dingin banget. Beda cerita kalau pas udah turun kayak salju kayak gini, suhunya jadi nggak terlalu sedingin kayak kemarin. Makanya lebih, saya juga nggak pakai sarung tangan gini, bisa nggak terlalu dingin soalnya. Kalau kemarin dingin banget anginnya. Padahal ini tuh saljunya masih turun ya, kalau kelihatan dari kamera ini nih kayak hujan gitu. Nggak kelihatan ya? Tuh. Nuansa-nuansanya kayak serba putih. Menikmati suasana jalan kaki di tengah salju kayak gini kelihatannya enak ya. Tapi sebenarnya basah ke muka ini tuh. Nah, kalau mau lihat yang hujan saljunya tuh kayak gini nih tuh, ke jaket saya. Putih-putih kan. Tuh, rambut juga jadi putih-putih karena ini tuh emang hujan salju gitu. Jadi es yang kayak diserut gitulah, es-es lembut gitu. Terus saya bawa tas juga karena mau belanja makanan. Suasananya enak banget nih kalau dingin gini tuh. Salju-salju gini tuh. Wah, putih-putih tuh rambut juga ya. Dulu saya pernah main ski ini tuh.
Tapi dulu pas saya main ski, kayak badai gitu hujan saljunya tuh, jadi bener-bener deras lah. Ke muka juga perih, dingin banget. Jadi kalau nggak pakai kacamata ya ke mata juga perih. Tapi kalau kayak di salju-salju kayak gini nih, yang hujannya masih kayak gini, masih enak buat jalan-jalan atau aktivitas di luar tuh. Nah ini orang-orang juga jarang yang keluar ya kalau salju kayak gini. Males juga sebenarnya kalau orang-orang tuh. Cuman karena saya orang Indonesia yang dasarnya dari daerah yang tropis ya, Indonesia tuh ya. Jadi kalau lihat salju kayak gini tuh seneng gitu. Karena di Indonesia nggak ada kan ya. Tuh, nih penuh kayak gini nih. Tuh, bisa main-main gini. Tuh, ini juga supermarket tapi sepi karena orang malas juga keluar. Kalau orang Jepang ini kan dari kecil, dari bayi juga mereka udah merasakan salju kayak gini ya. Jadi bukan hal yang aneh. Jadi kalau salju kayak gini mereka mendingan tiduran aja di rumah, di bawah penghangat ruangan gitulah. Lebih enak buat istirahat. Oh, ini rumah ini putih semua. Duh. Jalanan juga kosong kan ya, karena orang-orang lebih milih diam di rumah aja. Vibes di luar negerinya berasa kalau lagi salju kayak gini. Berasa makin deras nih hujannya, makanya harus ditutup pakai tudung kayak gini. Soalnya udah berasa dingin ke muka tuh lama-lama. Kalau di Indonesia turun salju kayak gini gimana ya? Mungkin anak-anak pada mainan salju kayak gini ya kalau di Indonesia tuh. Di Jepang mah jarang loh yang mainan salju di halaman rumah gitu, anak-anak tuh. Masih agak lumayan jauh jalan kakinya sampai ke supermarketnya. Jadi masih bisa menikmati saljunya. Tuh. Estetik salju-salju tuh. Apalagi tadi pagi yang saljunya tuh nutup jalan banget gitu. Kalau salju yang nyampe nutup jalan banget tuh dipakai jalan juga susah. Makanya saya nggak keluar tadi tuh. Baru sekarang bisa keluar buat ambil video ini. Wah, ini ladang loh ini tuh. Ladang pertanian. Tapi putih semua kayak gini. Penuh sama salju. Dari semalam ini tuh turun saljunya tuh, makanya sampai jam segini masih penuh. Saljunya masih tebal. Tapi kalau menurut ramalan cuaca, bentar lagi juga hujan saljunya ini tuh bakalan berhenti. Terus biasanya matahari keluar. Nah, perlahan-lahan saljunya juga bakal mencair. Jadi udah tinggal basahnya doang. Jalanan juga sepi banget kan ya di sini tuh.
Wah, ini taman nih. Wow, penuh banget salju. Coba masuk deh. Nih, kuil. Ih, bagus ya. Taman ini penuh banget saljunya. Berasa sayang loh mau nginjek salju ini tuh. Nah, ini suasana tamannya nih. Penuh banget sama salju. Tuh. Di sana tuh ada kuil juga. Makin tambah indah aja nih kalau penuh sama salju kayak gini tuh. Nih, jadi salju tuh kayak gini nih kalau dipegang nih. Tuh. Kotor sebenarnya salju tuh. Tuh. Jadi kayak yang es yang dipadetin aja jadinya tuh. Tapi ringan tuh. Lanjut lagi jalannya. Hup. Hup. Wah, ini becek jalannya. Lewat sini deh. Kalau di sini nggak terlalu banyak nih saljunya. Kalau di sini udah banyak yang mencair. Asli ini mah kalau pakai sepeda bakalan licin. Jadi sebenarnya nggak boleh pakai sepeda di gini tuh, bahaya. Hari ini kan saya hari libur ya kerjanya ya. Jadi teman saya juga ada yang kerja. Dia berangkat kerja biasanya kan pakai sepeda. Tapi karena hujan salju kayak gini, licin. Jadi mereka dijemput pakai mobil sama orang Jepangnya. Karena bahaya katanya kalau naik sepeda tuh. Nah, udah mau sampai ke supermarketnya. Tuh, lah supermarketnya. Mau beli makanan, lapar, belum sarapan juga. Anget lah kalau di dalam supermarket itu tuh. Makanya kita masuk dulu. Kita beli toge, beli tahu. Pengen makan apa tuh, bosen ini tuh. Oh iya, kita bikin nabe aja deh. Enak kayaknya. Kalau nabe berarti pakai daging sapi. Ini babi ya, jangan. Nah, ini daging sapi.
Dingin-dingin gini kita bikin nabe, enak, anget jadinya. Sawi, daging sapi, sawi, tahu putih. Nah, apalagi ya, telur. Sekarang kita nyari telurnya di sekarang kita bayar. Nah, udah selesai belanjanya, udah dibayar juga segini 1.500 yen atau 150.000. Sekarang udah selesai belanjanya, sekarang kita mau jalan pulang nih. Belanjaannya kayak gini. Tuh. Jadi gini lah ya rutinitas pagi-pagi libur, terus lagi hujan salju kayak gini juga tuh. Beginilah. Belanja harus jalan kaki. Tapi balik lagi buat orang yang dari Indonesia yang nggak ada salju di daerah asal kita, berasa seru aja gitu aktivitas kayak gini tuh. Kayak main. Padahal mungkin kalau orang Jepang yang lihat ya, wah aneh banget tuh. Hujan-hujan gini keluar ambil video gitu ya. Tapi buat saya ini tuh kegiatan yang menyenangkan. Karena jarang banget bisa kayak gini. Sebenarnya ini supermarket tuh kalau pakai sepeda nggak terlalu jauh. Tapi kalau jalan kaki lumayan sih. Emang ya orang Indonesia tuh jarang banget jalan kaki, makanya jalan kaki dikit juga berasa jauh. Nah, jadi sekarang saya mau jalan, lanjutin perjalanan buat pulang. Hujan saljunya makin deras juga, makanya saya bakalan jalan yang agak cepat tuh. Makin tebel, makin dingin juga. Makanya saya udahin video saya kali ini. Menurut kalian gimana nih salju di Jepang, di desanya tuh kayak gini? Tertarik pengen nyobain? Kalau misalkan kalian suka video ini bisa like, komen, dan subscribe. Akhirnya saya udahin ya videonya. Mau jalan kaki cepet dingin soalnya. Dadah.